Pak Prabowo singgung raja kecil saat bicara soal pemangkasan anggaran, ternyata ini nih sosok yang dimaksud. Kabarnya ada yang lawan Pak Prabowo buat ngirit duit negara. Emangnya siapa ya yang ngerasa jadi raja kecil di birokrasi? Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota akan terlebih dulu berkumpul di Istana Kepresidenan Yogyakarta, lalu menuju Lembah Tidar bersama-sama. Ya konsekuensinya pasti banyak penentangan. Orang yang sudah terbiasa teken proyek gede-gede ya, waduh proyek gue hilang nih kan. Udah pasti itu. Tapi Ya, beberapa perbedaan ini terjadi antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Seolah menjadi puzzle yang belum terpecahkan bagi masyarakat. Menjelang genap 100 hari ini, Pak Prabowo ini apakah sudah lepas dari pengaruh Pak Jokowi? Ya, udah langsung aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini Sirait Media. Oke kawan-kawan, kembali lagi dengan saya di sini. Ya, buat teman-teman yang baru kenal channel ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya dan share video ini karena kita akan membahas salah satu pembahasan yang menarik tentang yang lagi viral ya teman-teman. Di sini ada raja kecil yang menghalangi kebijakan Prabowo. Siapa dia gitu ya? Itu saya bikin judulnya, siapa dia gitu ya. Nah, mungkin baru-baru ini istilah raja kecil mencuat dalam perbincangan publik setelah Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih ya, mantan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ya menyinggung adanya pihak-pihak di dalam birokrasi yang menghambat kebijakan pemangkasan anggaran. Siapa sebenarnya yang dimaksud ya? Apakah benar ada sosok yang sengaja menentang kebijakan efisiensi ini? Pemangkasan anggaran, kebijakan yang ditolak gitu ya. Prabowo Subianto ataupun RI1 ya menegaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran bertujuan untuk memastikan lebih banyak dana negara bisa dialokasikan ya langsung ke rakyat gitu. Fokus utamanya adalah memangkas pengeluaran yang dianggap tidak esensial gitu ya, seperti perjalanan dinas yang berlebihan gitu dan acara seremonial yang memboroskan anggaran negara gitu. Namun upaya ini tidak berjalan mulus. Ya iya dong, susah lah. Susah, pasti ada oknum orang-orang yang tidak suka pastinya gitu ya. Ada pihak-pihak yang menolak langkah ini yang oleh Prabowo disebut sebagai rakyat kecil atau raja kecil ya. Raja kecil gitu. Sosok ini diduga memiliki kekuatan dalam birokrasi ya dan merasa terganggu dengan pemangkasan anggaran yang diberlakukan ini ya, yang mulai di pengurangan ini. Beberapa pihak menduga bahwa raja kecil ini adalah mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama. Ini keren nih teman-teman. Siapa yang termasuk raja kecil? Itu jadi pertanyaan kita ya kan. Menurut ekonomi Bima Yudhistira ya, yang disebut raja kecil bisa berasal dari berbagai lapisan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kepada daerah atau kepala daerah atau pejabat kementerian hingga anggota DPR
bisa termasuk dalam kategori ini jika mereka menolak kebijakan pemangkasan anggaran yang dicanangkan Pak Prabowo ya. Beberapa analisa politik menyebut bahwa sistem birokrasi yang sudah lama terbentuk memang sulit untuk diubah. Kepentingan politik ya, ekonomi dan bahkan jaringan bisnis tertentu bisa menjadi faktor yang membuat beberapa pihak enggak menerima kebijakan baru. Nah, dampak penghematan anggaran salah satunya tujuan utama kebijakan ini adalah mengalihkan dana negara ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan seperti ya pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Contohnya Pak Prabowo ingin memastikan lebih banyak sekolah diperbaiki dan program makan gratis berjalan bagi anak-anak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, saat ini ada lebih dari 330.000 sekolah yang memerlukan perbaikan. Tetapi dana yang tersedia hanya cukup untuk menangani sekitar 20.000 sekolah. Ya, jika efisiensi yang diperbaiki bisa lebih banyak sehingga kualitas pendidikan lebih meningkat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan bisa membantu mengurangi ketimpangan sosial ya, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Namun dengan adanya perlawanan dari raja kecil ya, implementasi kebijakan ini menjadi sulit ya. Salah satunya yaitu retreat kepala daerah, upaya menyatukan visi misinya susah gitu ya. Bagian dari strategi untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, pemerintah mengadakan pembekalan bagi 505 kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang ya. Sama seperti saat yang waktu kemarin menteri kemarin ya. Ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya diadakan untuk para menteri ya. Melalui retreat ini diharapkan para kepala daerah bisa memahami visi nasional yang sedang dicanangkan dan tidak lagi menghambat kebijakan yang dibuat pemerintah pusat. Namun, apakah ini cukup? Apakah ini cukup efektif untuk mengatasi perlawanan dari raja kecil? Tantangan dari kritik mereka pasti banyak, ya. Masyarakat juga banyak yang nggak terima juga. Tantangan banyak sekali yang dilalui. Kebijakan pemangkasan anggaran tentu tidak lepas dari kritik. Banyak pihak yang merasa bahwa langkah ini justru bisa menghambat proyek-proyek besar yang dirancang sebelumnya gitu ya. Beberapa kelompok yang terbiasa dengan anggaran besar tentu merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini. Ya. Sejarah telah menunjukkan bahwa kebijakan penghematan seringkali menuai pro dan kontra gitu. Bahkan ketika pemerintah sebelumnya mengutamakan pembangunan infrastruktur, banyak pihak yang juga mengkritiknya. Hal serupa kini terjadi pada kebijakan Prabowo. Ditambah lagi persoalan yang viral hubungan Prabowo dan Jokowi. Seiring dengan kebijakan baru yang diterapkan, muncul narasi bahwa Prabowo ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Beberapa pihak bahkan mencoba menggiring opini
bahwa ada konflik antar keduanya gitu. Namun Prabowo sendiri telah membantah isu ini. Beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa ia menegaskan bahwa tidak ada adu domba di antara mereka dan tetap menghormati Jokowi sebagai pemimpin sebelumnya. Input Prabowo ya. Bagi Prabowo, setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dan wajar jika ada perubahan arah kebijakan. Ya. Prabowo lebih mandiri dalam kepemimpinan jika dibandingkan dengan Jokowi. Banyak mengatakan, yang saya lihat teman-teman, Prabowo dinilai memiliki keunggulan dalam hal kemandirian politik. Dengan latar belakang militer dan kepemilikan partai sendiri ya, ia memiliki fondasi yang lebih kuat dibandingkan Jokowi. Ya memang sih benar gitu ya, yang lebih banyak bergantung pada dukungan partai atau koalisi itu kan susah gitu, karena ya internal dulu lah. Kalau Prabowo kan udah punya partai sendiri. Nah, dia yang atur udah aman lah, mandiri lah bisa dibilang. Hal ini memungkinkan Prabowo untuk lebih bebas dalam mengambil keputusan strategi tanpa harus terlalu banyak mempertimbangkan kepentingan partai-partai lain. Nah, kebijakan pro rakyat, salah satu contoh kebijakan pro Prabowo yang dianggap lebih memihak rakyat adalah pembatalan rencana kenaikan pajak ya, yang dulu pertambahan nilai PPN 12% ya. Langkah ini disambut baik oleh banyak kalangan karena dinilai bisa membantu meringankan beban masyarakat dan langsung ditindaklanjutin. Padahal itu program yang dulunya diajukan oleh partai banteng gitu ya, ataupun pada zaman Pak Jokowi juga sebenarnya itu, dan akhirnya dibatalkan gitu, karena lebih mementingkan rakyat dan semuanya ngikut gitu, karena presiden bilang begitu partainya juga mendukung gitu. Kecuali kalau presiden bilang begini tapi partai dan koalisi tidak mendukung, ya sama aja, nggak bisa. Terakhir bisa ini ya, akhirnya dihapus ya 12% itu pembatalan ya. Kebijakan ini kontraks dengan beberapa kebijakan sebelumnya yang dianggap lebih menguntungkan kelompok elit. Dengan langkah ini Prabowo semakin menguatkan citranya sebagai pemimpin yang peduli dengan kesejahteraan rakyat, menghargai pemimpin sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menghormati jasa pemimpin sebelumnya. Ya, menurutnya setiap pemimpin memiliki kontribusi dalam membangun bangsa, dan masyarakat sebaiknya bersyukur atas kestabilan negara yang telah terjaga selama ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk melihat ke depan dan mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekedar terjebak dalam perdebatan politik yang tidak produktif. Ya, terakhir karena ini udah lebih dari 10 menit, saya mau kasih kebijakan pemangkasan anggaran yang dicanangkan Prabowo memang bukan tanpa tantangan. Ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan menentangnya gitu ya, udah jelas-jelas gitu ya, dan gak main-main gitu ya lawannya gitu ya, yang disebut sebagai raja kecil dalam birokrasi ya. Namun
jika kebijakan ini berhasil diterapkan, dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesejahteraan sosial. Selain itu, setelah saya lihat, saya survei gitu teman-teman, observasi, kepemimpinan Prabowo juga mulai menunjukkan arah yang lebih mandiri dibandingkan pendahulunya, dengan kebijakan yang lebih fokus pada kepentingan rakyat. Namun, tantangan dan kritik tetap akan ada, dan bagaimana Prabowo mengatasinya akan menjadi bagian hal yang menarik untuk terus diikuti. Lalu, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kebijakan pemangkasan anggaran ini akan berhasil, atau justru akan menghadapi lebih banyak hambatan dari raja kecil dalam birokrasi? Ya, ini saatnya peran kalian teman-teman. Jangan hanya sekedar penonton, kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa berdiskusi mengenai topik ini. Mari kita bertukar pandangan dan lihat bagaimana kebijakan ini akan berdampak bagi kita semua. Mungkin itu aja dari saya Leonardo Sirait. Jangan lupa untuk like video ini, dan juga teman-teman yang baru kenal, salam kenal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan mau diadu domba, jaga persatuan Indonesia ya, karena NKRI harga mati. Bye bye.